Video ini berisi rekaman presentasi dari Bapak Itang Hidayat dari PT STV Java Aquaculture yang berjudul Kinetika Proses Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Padat dari Tambak Udang yang dipresentasikan pada webinar yang diselenggarakan oleh Forum Udang Indonesia dan USSEC pada tanggal 26 April 2021. Silakan menyaksikan. Sudah kelihatan ya, Pak ya? Ya. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan Pak Mudi, Pak Bambang, Pak Budi sama Pak Cocok, Pak Karkin. Mungkin kita mulai saja. Makin siang, makin haus kayaknya ini. Melanjutkan tadi yang dipaparkan oleh Pak John ya, sedemikian banyaknya, detail. Saya coba lanjutkan, cuman kupas lebih dalam untuk segi kinetikanya. Jadi untuk ini saya ngambil judul kinetika proses untuk pengolahan limbah cair dan limbah padat dari tambak udang. Nah, kinetika, tadi kan judulnya kinetika proses. Kinetika itu apa? Kinetika itu adalah dinamika atau dinamika analitik gitu ya. Terus definisi kinetika proses pengolahan limbah itu berarti adalah ilmu yang mempelajari dinamika, mekanisme, proses kimia, fisika, biologi yang berlangsung pada kegiatan pengolahan limbah. Mungkin sebagai pendahuluan, tambak udang sendiri kan mengusung jargon profitable, sustainable, responsible, di mana budidaya udang merupakan bisnis yang memberikan keuntungan yang menjanjikan ya, bagi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan protein di dunia. Untuk menjaga agar budidaya udang tetap menguntungkan dan berkelanjutan, itu diperlukan tanggung jawab dalam menjaga ekosistem tempat budidaya tersebut berlangsung. Mengapa? Karena kegiatan tambak udang itu mengeluarkan output berupa limbah. Bisa berupa limbah cairan atau padatan, yang kalau tanpa pengolahan itu akan menyebabkan degradasi kualitas lingkungan sekitar tambak. Itu bisa berupa eutrofikasi, peningkatan lapisan anoksia dan euxinia di lautan, serta peningkatan dan penyebaran penyakit pada lingkungan budidaya udang itu sendiri. Jadi degradasi lingkungan secara otomatis dia nanti ada imbal baliknya aksi reaksi ke dalam lingkungan tambak udang itu sendiri. Pengolahan limbah tambak udang menjadi keharusan untuk menjaga produksi budidaya yang berkelanjutan sesuai dengan jargon profitable, sustainable, responsible. Tadi disinggung dampak limbah tambak udang terhadap lingkungan. Jadi input efluen dan sedimen buangan limbah tambak udang itu secara kontinu ke perairan laut itu akan berakibat 4 utamanya. Yang pertama adalah pergeseran dominasi sistem alami plankton ya, di lautan sebagai produsen primer laut oleh sistem organotrop bakteri karena peningkatan COD, BOD, TSS di lautan. Otomatis amonium nitrit fosfat juga meningkatkan bakteri kemotrop. Terus perluasan siltation zone area. Jadi perluasan area pengendapan, pendangkalan di pantai terutama atau di palung. Terus ada penambahan lapisan anoksia dan euxinia di dasar laut. Anoksia itu kan lapisan air laut yang kurang oksigen. Kalau euxinia itu adalah lapisan air laut yang kaya sulfida H2S. Indikasi dari terdampaknya lingkungan oleh tambak udang itu antara lain kelihatan dari naiknya konsentrasi total bahan organik di laut. Yang dulu tahun 80-an, 90-an, lautan itu sekitar Indonesia terutama masih COD, BOD di bawah 10 atau 20 ppm. Sekarang itu rata-rata untuk Banyuwangi, Lampung, dan sentra-sentra budidaya udang itu sudah rata-rata terukur di 100 ppm COD, atau teman-teman yang ditambak itu mengukur berupa TOM, total organic matter, berupa angka permanganat ya sekitar di 80 sampai 120 ppm. Itu menandakan naiknya konsentrasi bahan organik di laut dan turunnya ORP, oxidation reduction potential, yang air laut salinitas 35 ppt itu memiliki ORP antara 250 mV sampai 300 mV. Sekarang itu rata-rata hanya di 100 sampai 150 mV saja. Nah, risikonya itu adalah
lingkungan akan memberikan impact, akan memberikan balasan kepada pelaku kegiatan yang menghasilkan limbah ke lautan itu nanti ketika saat upwelling itu terjadinya umbalan lapisan dasar laut mengapung ke permukaan laut. Terjadi umbalan karbon dioksida, H2S, terus ada red tide, dan juga germinasi spora plankton atau bakteri yang merugikan dari sedimen di dasar laut. Ini teman-teman di hatchery pasti mengalami saat-saat upwelling di Selat Sunda atau di Selat Bali itu sering muncul plankton jenis baru atau bakteri Vibrio dengan behavior yang berbeda dengan bakteri Vibrio biasa. Sesuai seperti gambar yang tadi ditampilkan oleh Pak John, ini zona siltasi sama Anoxia oxynianya di sekitar pantai yang berdekatan dengan Tamak Udang pasti penampakannya seperti ini. Jadi laut yang biru seperti di Banyuwangi atau di Lampung, ketika ada drainase, kalaupun misalkan ada drainase laut, itu akan tampak tidak indah. Yang semula berupa biru laut, itu adalah endapan coklat lapisan atasnya aja yang oksidatif, bagian bawahnya hitam dari limbah kegiatan tambak udang. Nah, ini untuk lapisan oksiknya makin lama akan makin tipis, yang tadinya dia setebal ini nanti akan kalah oleh lapisan oksinia, lebih kaya sulfida dan membentuk virit. Dampak terhadap budidaya udangnya sendiri adalah pertama ada peningkatan kebutuhan sarana prasarana untuk treatment air laut. Otomatis akan nanti diperlukan jumlah tandon, volume tandon yang akan lebih besar lagi. Baik itu berupa tandon reservoir atau pengendapan atau tandon treatment. Jadi persentase kehilangan luasan dimensi kolam-kolam itu makin besar, banyak dihabiskan untuk tandon. Terus kelimpahan mikroorganisme patogen berupa bakteri, protozoa, virus. Terus peningkatan laju nitrifikasi di kolam budidaya, bagaimana bisa? Nah itu rata-rata air laut yang dekat dengan tambak udang itu, sekarang itu nitrat rata-rata sudah di kisaran 5-10 ppm di laut. Sementara zaman dulu nitrat itu masih 0,01 sampai 0,1 ppm saja. Nah sekarang untuk di sentra-sentra budidaya tambak udang itu rata-rata sudah di 10 ppm, sesuai surveillance dari STP, Java Aquaculture. Nah, itu akan otomatis laju nitrifikasi di kolam budidaya otomatis bakal ke booster, bakal lebih cepat pembentukannya karena di air bakunya itu sudah banyak mengandung bakteri nitrifikasi dan sudah mengandung nitrat. Nah, itu otomatis proses nitrifikasi di kolam yang terlalu cepat itu akan berpengaruh pada fluktuasi alkalinitas. Teman-teman di tambak pasti banyak dibingungkan dengan alkali yang tiba-tiba drop dan susah sekali untuk stabilisasikan. Terus peningkatan laju pelepasan fosfat oleh sedimen. Jadi fosfat juga ikut seperti amonium nitrit fosfat. Jadi dinamikanya itu liar gitu ya. Otomatis itu akan menjadi gangguan untuk healthy plankton bloom. Otomatis juga akan mengeluarkan toksin algae. Yang terakhir yang sekarang sedang tren adalah terjadinya pembentukan toksin dari vir A, vir B ya, Photorhabdas insectivirate A dan B oleh bakteri Vibrio palaeolithecus yang menyebabkan wabah EMS atau AHPND. Ini yang paling kita rasakan dari tidak adanya IPAL di tambak udang dan sekarang kita merasakan akibatnya. Untuk karakteristik air buangan tambak udang sendiri, sebenarnya karakteristik limbah cair tambak udang itu tidak terlalu tinggi dalam konsentrasi polutannya. Sebagai gambaran yang paling real itu adalah konsentrasi polutan di air limbah tambak udang itu adalah konsentrasi polutan di air kolam gitu ya. Mungkin TOM-nya 100 ppm, TSS masih di bawah 200 ppm, paling amonium 10 ppm, nitrit bisa 10 ppm, nitrat bisa sampai 100 ppm. Tapi dibandingkan dengan karakteristik limbah industri itu jauh sangat ringan gitu ya. Cuman masalahnya adalah volume airnya yang sangat besar, apalagi saat panen. Nah, terus konsentrasi polutannya itu tergantung pada usia budidaya, otomatis itu fungsi dari pemberian pakan, asupan pakan dan saplotam, terus kepadatan tebar, otomatis sistem budidayanya dan konstruksi.
konsentrasi COD dan TSS itu di bawah 100 ppm itu untuk efluen air buangan kolam saat panen. Jadi encer karena dia nge-flushing air dalam waktu sebentar, 2 jam atau 4 jam saja. Jadi otomatis si sludge dan airnya bisa terencerkan. Gitu. Namun itu berada pada kisaran 400 bisa sampai 1000 ppm COD dan TSS pada buangan lumpur air reguler atau sipon. Ketika saat sipon atau kita membuang tak, pipa buangan harian, ya, itu otomatis yang keluar adalah lumpur bagian dasar dari central drain. Nah itu COD dan TSS-nya otomatis tinggi. Cuman volumenya kan tidak besar, beda dengan saat panen. Nah, seperti yang disinggung tadi oleh Pak John, Mr. John, jadi retensi nutrien dari pakan di kolam ikan itu hanya sebesar 22% untuk nitrogen, 18% kalau nggak salah tadi Pak di datanya Pak John, dan fosfornya hanya 10%, itu menjadi biomasa udang. Jadi itu berarti 78% nitrogen, dan 90% fosfor itu terbuang dari kolam. Ini berarti polutan utama dari limbah tambak udang adalah pencemaran nutrien terhadap lingkungan. Karena kalau kita lihat COD-nya itu rendah. COD untuk industri aja rata-rata 10.000 ppm ke atas, gitu ya, baru itu menggunakan IPAL yang mumpuni. Sementara untuk tambak udang itu di bawah 1.000 ppm untuk buangan reguler, bahkan cuma 100 ppm saat air panen. Nah, itu berarti mengingat hal tersebut, kita harus melakukan prioritas. Gitu ya. Prioritas pengolahan limbah untuk tambak udangnya itu seperti apa? Prioritas utama pengolahan limbah tambak udang adalah sesegera mungkin memisahkan sludge limbah padat dari air limbah. Mengapa? Karena sludge limbah padat itu dia jika tidak dipisahkan dari air itu akan menghambat efisiensi penurunan konsentrasi polutan air limbah. Jadi air limbah dari kolam itu harus buru-buru dimasukkan ke kolam pengendapan, dipisahkan, kalau bisa langsung dipindahkan, ditransfer ke drying bed, sehingga air saja yang mengalir ke instalasi pengolahan limbahnya tersebut. Sehingga tidak berat untuk instalasi pengolahan IPAL untuk pengolahan limbah. Nah, jika air dari kolam itu dia melibatkan lumpur dan airnya masuk sama-sama ke fasilitas IPAL, gitu ya, diaerasi, diendapkan, di biofiltrasi dan segala macam, itu tetap si padatannya itu akan melepaskan nutrien secara pelan, secara slow release. Otomatis TSS, turbiditasnya itu bakal tetap, gitu. Warna airnya tetap hijau pekat gitu, dan keruh, misalnya keruh kayak ada partikel tanah atau bakteri. Dan nitrogen fosfornya juga dan COD cenderung tidak akan turun, sehingga efisiensi dari IPAL-nya itu sendiri tidak bagus. Terus ada juga pembentukan gas H2S oleh bakteri pereduksi sulfat di sedimen, sehingga menghasilkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan isu bau ke lingkungan. Terus yang terakhir adalah sludge atau lumpur juga menjadi habitat biofilm bakteri Vibrio palmiticus. Nah, Vibrio palmiticus yang menyebabkan HPND itu secara alami Vibrio palmiticus itu dia habitatnya adalah di sedimen laut. Dia akan membentuk biofilm di lapisan sedimen, juga di plankton, di zooplankton, juga di bioflok. Nah, di bioflok. Otomatis juga sedimen ada di IPAL. Itu kita mengadakan IPAL untuk sebagai reservoirnya Vibrio palmiticus, gitu ya, kalau dikhawatirkan. Jadi rule of thumb yang paling utama adalah lumpur cepat dipisahkan, dia di drainase, di drain bed, untuk kemudian dikomposkan atau treatment lebih lanjut. Airnya aja yang kita olah. Nah, seperti ini penjelasan PV yang tadi itu ya. Jadi Vibrio palmiticus itu membentuk lapisan biofilm di sedimen. Nah, saat upwelling di laut, koloni Vibrio palmiticus itu terdispersi lagi dan dia melakukan penempelan kembali. Biasanya paling doyan dia di pasir filter air di hatchery misalnya, atau di tandonnya tambak, atau pada kerang-kerangan atau rumput laut. Nah, ini menjadi apa ya, serba salah juga pada satu fasilitas IPAL atau misalkan tandon yang dilengkapi dengan filter biologi zaman sekarang dengan kerang atau rumput laut, itu bisa juga menjadi substratnya untuk penempelan Vibrio palmiticus. Nah, sementara kita butuh air bersih, notabene-nya Vibrio palmiticus justru melakukan penempelan di kerang atau rumput laut yang kita tempatkan di tandon. Jadi untuk zaman sekarang harus agak hati-hati. Terus dari surveillance itu kebanyakan
70% toksin vir A dan vir B yang kami PCR dari tim TKTS TP itu terdeteksinya di sludge atau lumpur. Dan hanya 30% aja yang ada di air. Ini 30% di air aja, ini juga udah termasuk kotor. Termasuk di dalamnya, di tubuh biomas udangnya sendiri, dan di substrat lain, yang selain lumpur. Nah, kita masuk kepada kinetika itu sendiri gitu ya. Jadi proses dekomposisi limbah padat. Karena kita berbicara limbah udang itu ada dua, dari limbah padatnya, dari sisa kotoran udang, sisa pakan yang tidak termakan, dari bangkai plankton atau bangkai bakteri atau partikulat tanah jika masih teman-teman yang masih menggunakan substrat tanah kolamnya. Nah, untuk proses dekomposisi limbah padat itu dia pada kondisi basah seluri ya, kadar air 88 sampai 90%. Jika ditiriskan gitu ya, biasanya kita hanya melakukannya ketika saat panen gitu ya, mengangkat lumpur ke atas. Atau kalau teman-teman yang sudah ada ipalnya, air buangan yang ditampung di kolam pengendapan itu lumpurnya secara reguler diangkat ke atas ya, atau didamping ke satu tempat yang disediakan khusus untuk tempat drainase lumpur. Nah, itu dia mengalami proses dekomposisi yang berupa 4 tahapan. Yang pertama adalah proses hidrolisis, dia melibatkan kurang lebih 1 minggu. Terus acidogenesis 1 minggu. Terus acetogenesis 1 minggu. Terus metanogenesis 4-8 minggu. Metanogenesis ini yang tadi dimanfaatkan di Vietnam untuk pembentukan biogas tadi itu ya. Nah, ini. Jadi dari bahan organik kompleks itu nanti dihidrolisis menjadi bahan organik lebih sederhana yang larut dalam air, terus akan mengalami asidosis menjadi volatile fatty acid gitu ya, yang nantinya bakal menjadi asam asetat gitu ya. Di sini asam succinat, asam glutamat, nantinya akan menjadi asam asetat, lebih lanjutnya bisa menjadi metanol untuk kemudian menjadi metan dan CO2. Nah, ini gas-gas yang terbentuk selama digest anaerob lumpur dari tambak rata-rata. Nah, rata-rata memang metannya 50% kalau untuk tambak udang, karena dia CN rasionya kan tidak terlalu tinggi ya. Beda dengan misalnya dari pembuatan biogas dari selulos, misalnya dari rumput gitu ya, atau dari limbah rumput laut atau apa, karena limbah tambak udang lebih banyak mengandung protein, kandungan proteinnya tinggi, jadi produksi gas metannya juga tidak terlalu tinggi, maksimal di 50% gitu. Nah, ini ada gas metan, karbon dioksida, nitrogen, H2S. Nah, ini pada minggu pertama, minggu ketiga keluar gas yang ini. Nah, pada minggu keempat biasanya cuma gas metan, itu berlangsung sampai bisa 3 bulan, sampai habis gas metannya. Nah, ini selama dekomposisi lumpur limbah padat dari tambak ini, yang paling dikhawatirkan adalah terjadi keracunan oleh gas H2S. Karena selama proses dekomposisi ini, gas karbon dioksida dan dimetilsiloksan dan karbon dioksida dan H2S ini terperangkap di dalam sluri, ya, di dalam bubur limbah padat tersebut ya. Ya, mungkin terjebak di saluran outlet yang dia tidak bisa lepas ke laut karena misalnya elevasinya jelek, sehingga elevasi saluran outlet itu di bawah elevasi bibir pantai. Jadi ketika pembuangan lumpur keluar kolam, si lumpurnya itu terjebak di saluran outlet atau di kolam pengendapan untuk ipal. Misalnya. Ini harus diwaspadai karena si pekerja jika pada sewaktu-waktu misalnya dia terpaksa harus turun ke situ, ke satu tempat outlet atau kolam yang dipakai untuk pengendapan lumpur limbah padat dari tambak. Nah, itu dia akan terpapar oleh gas H2S. Nah, si gas H2S ini dia biasanya berkolaborasi dengan karbon dioksida. Dia karbon dioksidanya itu mempercepat pelarutan dalam darah ya. Nah, terus toksisitas gas H2S itu 10 kali lebih mematikan dibanding sianida. Jadi harus waspada sekali. Kemudian ada gas lain yang dikeluarkan dari limbah
tambak itu yang kita sudah ukur lewat gas kromatograf dari beberapa sampel itu ada dimethyl sulfide, dimethyl siloxan, dan volatile toksin dari lisis plankton BGA terutama, yaitu yang memberikan efek pingsan pada korban. Jadi ketika si operator itu turun ke lumpur, itu bakal H2S-nya itu bakal keluar, CO2 keluar, terhirup, otomatis ada gas dimethyl sulfida dan dimethyl siloxan juga yang membuat si pekerja ini begitu menghirup gas tersebut langsung pingsan. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, untuk penanganan P3K keracunan H2S sama persis dengan penanganan keracunan cyanida, yaitu pemberian alat bantu pernapasan hiperbarik dengan oksigen murni. Jadi harus sedia tabung oksigen dengan alat bantu pernapasannya ditambah, dan kalau dibawa ke rumah sakit biasanya melakukan injeksi sodium nitrit 3% 10 mili supaya H2S dalam darahnya itu membentuk kompleks natrium sulfo nitrosol. Tapi yang paling aman adalah ketika si operator harus ada pekerjaan turun ke lumpur sedimen limbah tambak, itu sebaiknya limbah tambak tersebut disuntik dulu dengan H2O2, di mana 1 ppm H2S itu bisa dioksidasi cepat oleh 1-3 ppm H2O2. Atau operator tambak diberi tabung dalam masker oksigen selama bekerja lingkungan limbah padat tambak udang tersebut. Ini yang paling lebih praktis. Untuk pengolahan limbah padatnya sendiri, kita di STP Java Aquaculture sudah memanfaatkan untuk beberapa hal, di antaranya berupa bioremediasi ya. Jadi untuk pengolahan limbah padatnya itu karena dia memerlukan waktu rentang, waktu panjang, hampir 4 minggu untuk digesting gitu ya. Sementara kita ingin cepat, kita biasanya tambahkan ORC ya, oxygen release compound, bisa berupa kalsium peroksida atau magnesium peroksida, ditambah bakteri bioremediasi ya, berupa Bacillus atau Pseudomonas atau apa yang mempercepat penguraian bahan organik kompleks menjadi bahan organik lebih sederhana dan terjadi nitrifikasi lebih cepat. Atau pembentukan kompos, jadi pembuatan fertilizer dengan CN rasio tinggi. Nah, itu biasanya dengan biocomposting, limbah tambak ditiriskan, dikeringkan selama paling tidak 20 hari. Setelah itu dikurangi kadar garamnya sampai di bawah 5 ppt. Rata-rata lumpur tambak yang di drainase itu dia sudah kadar airnya di 88% itu dia salinitas cuma 5 ppt, tapi kita turunkan lagi sampai 1 atau 2 ppt. Terus dia nanti kalau sudah kering itu bisa digunakan sebagai pupuk, cuman harus ada tambahan biasanya HCl atau NaCl karena dia KTK-nya, kapasitas tukar kationnya rendah. Meskipun dia kadar nitrogennya tinggi gitu ya, fosfornya tinggi, cuman dia punya kelemahan di kalium dan di natrium. Sebenarnya 5 ppt salinitas itu membantu, tidak usah diturunkan sebenarnya, tapi ada persyaratan dari Kementan yang harus mensyaratkan seperti itu, jadi kita turuti. Yang berikutnya adalah pembentukan biogas, cuman riset ini tidak kita teruskan karena rendahnya kadar metan yang terbentuk, sehingga kalau dipakai untuk kompor dapur dan segala macam, dia umurnya juga tidak panjang, terus nyalanya, kualitas nyala dan suhu panas yang dihasilkannya juga kurang bagus. Yang terakhir yang paling sering kita gunakan adalah sebagai media pembiakan cacing jutra, tubipack. Nanti tubipack ini biasa kita gunakan untuk budidaya lele dan sidat. Nah, rata-rata reduksi volume padatan dari seluri atau limbah padat tambak itu hanya 30% saja dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi dari volume 1 liter seluri limbah padat udang itu, dia hanya menjadi, dari 1 liter itu menjadi 700 mili saja. Jadi 300 mili hilang berupa gas. Untuk kinetika reaksi limbah cair tambak udangnya sendiri, ya itu kita akan bahas berupa removal bahan organik, nitrifikasi, denitrifikasi, anamox, tadi disinggung sedikit, terus removal fosfat, dan disinfeksi koagulasi. Removal bahan organik, karena limbah tambak sendiri COD-nya itu di bawah 1000 ppm, di bawah 10.000 ppm, maaf, dia hanya antara 100 sampai 1000 ppm, jadi lebih cocok dia prosesnya adalah aerob. Jadi kalau proses anaerob justru kurang cocok, karena proses anaerob itu cocoknya untuk limbah dengan COD, BOD di atas 10.000 ppm.
Di sini BOD nitrogen fosfornya adalah 100:5:1, cocoknya dengan sistem aerasi. Kalau di standar aerob, sistem aerasi ya, sistem aerob di industri, itu menggunakan sistem activated sludge ya. Kalau di tambak mungkin dikenalnya bioflok. Cuman dia mesin bioflok itu, mesin activated sludge itu bekerja pada SP, sludge volume 400 mili per liter. Nah, kalau di tambak sendiri kan kita sludge volumenya rendah. Pada sistem bioflok sendiri jarang yang dia mencapai 15 mili atau 20 mili. Rata-rata teman-teman antara 5 sampai 8 mili. Nah, untuk persyaratan sebagai mesin pengolah penurun COD BOD itu sebenarnya kurang mumpuni, gitu ya. Tapi ya diakalinnya seperti itu tadi, lumpurnya pisahkan, airnya saja yang diaerasi masih bisa. Cuman nanti akan butuh waktu untuk penurunan COD BOD-nya. Nah, nitrifikasi seperti teman-teman ketahui lah, ini sudah sangat familiar. Kita memerlukan 2 jenis bakteri, ada Nitrosomonas, dia mengubah amonium menjadi nitrit, dia melibatkan banyak oksigen dan konsumsi alkali ya. Terus Nitrobakter, dia mengoksidasi nitrit menjadi nitrat, dia juga akan membutuhkan banyak oksigen dan alkalinity berupa bikarbonat. Kebutuhan oksigennya untuk 1 ppm amonium memerlukan 4,57 ppm oksigen. Kebubuhan alkalinitasnya 1 ppm nitrogen memerlukan 7 ppm kalsium karbonat. Terus denitrifikasi, ada proses anaerob, misalnya pada kolam pengendapan, nitrat akan diubah menjadi gas nitrogen. Molipase, nitratnya dirubah menjadi nitrit, jadi nitrosamin, dinitrogen oxide, kemudian menjadi gas nitrogen. Dan ini ada kebutuhan asam asetat atau metanol untuk mempercepat denitrifikasi. Nah, itu makanya teman-teman sering bertanya di tambak, kenapa denitrifikasi tidak berjalan di tambak? Nitrat sudah tinggi tapi tidak turun-turun. Apakah denitrifikasinya tidak berlangsung? Ya, lambat, karena di tambak itu limbahnya kurang memproduksi metanol, karena untuk denitrifikasi itu diperlukan metanol atau asam asetat. Bakteri denitrifikasi sebenarnya dia bisa beradaptasi pada kondisi aerob dan aerob, jadi dia tidak obligat anaerob, tidak mutlak anaerob. Pada kondisi aerob di kolam pun dia bisa, cuman karena limbah di kolam itu lebih banyak pakan dan kotoran udang yang notabene bahan protein, bukan berupa karbohidrat pure yang menghasilkan etanol atau metanol, sehingga proses denitrifikasi di tambak udang itu berjalan lambat. Anamox, seperti tadi disinggung di pertanyaan, jadi adalah satu jenis bakteri yang khas gitu ya, dia tuh superior, cuman untuk menumbuhkannya memang sulit sekali. Dan dia tumbuh secara alami itu biasanya di media biofilter atau trickling biofilter, jarang ada di activated sludge atau di bioflok. Dia lebih suka pada lapisan tipis yang dialiri air tipis di media biofilter, di biobong atau di trickling filter. Nah, cyanammox ini memang dia mempunyai keunikan. Jadi dia mempunyai kemampuan enzim untuk mengoksidasi amonium itu menjadi nitrit, dan nitrit itu direaksikan gitu ya, direaksikan dengan nitrit, amoniumnya sendiri menghasilkan nitrit. Nah, nitritnya direaksikan dengan amonium yang belum berubah menjadi nitrit, diubah langsung menjadi nitrogen. Nah, ini dia melibatkan enzim hidrazin oksigenase. Jadi reaksinya adalah enzimatik. Reaksi enzimatik dia perlu substrat. Nah, substratnya rata-rata adalah di biofilter, di biobong, di biofilter atau di trickling filter berupa batuan. Kalau di sistem lumpur aktif atau di sistem bioflok jarang terjadi. Untuk polifosfat, ini kelamaran kepada limbah. Ini untuk fosfat removal, saya salah judul, maaf. Untuk fosfat removal, seperti tadi disinggung juga oleh Pak John, itu rata-rata dia diubah menjadi polifosfat. Dia diubah menjadi polifosfat P2O74-min di dalam sel plankton atau bakteri atau rumput laut atau kerang. Jadi di sistem raceway tadi kolam dangkal diputar, limbah air yang mengandung fosfat tinggi itu diinjek dengan bibit plankton, sehingga fosfatnya itu diabsorb oleh plankton
dan sebagian bakteri, misalnya bakteri fotosintetik, sehingga konsentrasi fosfat turun di air limbah karena dia berubah menjadi polifosfat di dalam sel plankton atau bakteri. Kalau secara kimia, fosfat itu secara teoritis dia bisa ditangkap oleh kapur, gitu ya, oleh kalsium, cuman dia butuh pH 10 atau 11. Jadi kita harus menambahkan dosis kapur kurang lebih 1,5 kali alkalinity. Misalnya kalau limbahnya sendiri alkalinitasnya 100 ppm, kita harus menambahkan kalsium hidroksida itu sebanyak 150 ppm. Atau absorpsi dengan lanthanum chloride, di mana lanthanum akan mengikat fosfat menjadi lanthanum fosfat dan tidak akan larut. Cuman ini costly, karena mahal. Karena lanthanum adalah jenis logam jarang, ya, rare, yang kelimpahannya hanya ada di Australia dan di Afrika Selatan. Disinfeksi, kinetika untuk disinfeksi itu dilakukan jika efluen limbah cair itu masih mengandung E. coli, ya, coliform, itu lebih dari 1000 CFU per 100 ml, atau total Vibrio-Con masih melebihi 100 CFU per mililiter. Jadi si limbah sebelum dibuang keluar harus disinfeksi dulu. Atau menggunakan advanced oxidation process, mungkin ozonisasi, atau menggunakan H2O2 yang berkatalis, bisa berkatalis UV, berkatalis Ag, atau berkatalis titanium untuk water reuse. Terus koagulasi, disinggung sedikit tadi, penggunaan koagulan atau pokulan untuk mendapatkan air daur ulang atau buang dengan standar IPA industri, karena hanya industri yang menggunakan koagulan atau pokulan seperti PAC, ya, yang paling standar, polyammonium chloride atau perichloride dengan penambahan kapur, karena si PAC-nya sendiri kan menurunkan pH, sehingga jika rata-rata untuk air limbah tambak ikan, freshwater, ya, atau limbah tambak udang, marine water, brackish water itu memerlukan 30 ppm PAC. Dari beberapa trial yang kita lakukan itu rata-rata di 30 ppm PAC, dia memerlukan 2 kali lipatnya berupa kapur, jadi sekitar 60 ppm CO3 atau CaO2 kali. Nah, kalau polimer itu untuk mempercepat pembentukan ploknya aja dan mempercepat pengendapan. Tapi seperti tadi disinggung oleh Pak Supomo, ya, dari Banyuwangi, kalau di Indonesia pemakaian koagulan PAC ini nanti akan menghasilkan sludge, lumpur, yang nanti harus dipisahkan di drying bed, dan itu merupakan kategori limbah B3, yang dimana kita harus menyetorkannya itu ke instansi pengolahan B3 dari KLH untuk diolah lebih lanjut, dan kita harus nitip uang untuk pengolahannya. Nah, mungkin bagian terakhir, tinggal beberapa slide lagi. Kalau tadi kinetika reaksi, sekarang adalah kinetika versus desain IPAL. Jadi pengolahan limbah tambak udang itu identik dengan pengolahan limbah nutrien, yaitu kita mengolah karbon berupa bahan organik, ya, dari COD, BOD, TOM yang harus diturunkan, nitrogen dari amonium, nitrit, nitrat, fosfat, asam amino, fosfor, dan sulfida, yang notabene memerlukan sistem biologi untuk IPAL-nya. Jadi mau tidak mau kita harus berurusan dengan sistem biologi untuk ditambak. Sementara kinetika reaksi IPAL sistem biologi itu rata tergolong rambat, order reaksi 0. Ya. Reaksinya memerlukan waktu yang signifikan, memerlukan waktu yang lama untuk bereaksi. Berbeda dengan IPAL sistem kimia. Kalau kimia untuk removal amonium, nitrit, nitrat, fosfat itu bisa dengan koagulasi, elektrokoagulasi, atau oksidasi, atau dengan membran, penyaringan, segala macam, bisa cepat gitu. Dalam 1 jam bisa tuntas. Kalau biologi tidak. Tadi seperti disinggung oleh Mr. John, untuk kinetika reaksi IPAL secara biologi itu dinyatakan dalam HRT, ya, hydraulic retention time. Jadi harus ada waktu tinggal. Nah, ini untuk standar desain IPAL itu, untuk removal COD, BOD, amonium nitrit, nitrat, fosfat itu, untuk kolam pengendapan pertama, ya, untuk ekualisasi atau stabilisasi itu, waktu tinggalnya paling tidak 2 jam sampai 4 jam. Rata-rata yang digunakan adalah 4 jam. Jadi ini semi fakultatif. Kalau mau menggunakan kolam anaerob tanpa aerasi sama sekali, dia hydraulic retention time-nya, waktu tundanya itu 3 sampai 5 hari. Kebayang kalau debit 5 harian tambak kita berapa? Berapa hektar? Terhitung berapa meter kubik, penggantian air sehari berapa? 10%, kalikan, ketemu berapa meter kubik per hari. Bagikan berapa jam operasi, misalnya 10 jam dalam sehari, atau 12 jam. Ketemu debit flow rate per jam. Kalikan waktu tinggalnya, 72 jam, akan besar sekali, dan ketemu 1:1
volume kolam produksi dengan volume IPAL, pasti itu mesti. Seperti tadi hitungan survei di Asia, seperti Pak John jelaskan. Sementara untuk kolam aerob atau aerasi itu waktu retensinya lebih singkat, 8-12 jam, tapi dengan catatan yaitu tadi, si kolam aerasinya itu sudah ada bioplok, sudah ada activated sludge, 400 mili atau 400 mili per liter gitu ya, jumlah bioploknya, jumlah activated sludge-nya. Baru dia menjadi mesin efektif untuk menurunkan COD atau BOD atau TOM. Jadi limbah masuk 100 ppm bakal keluar 10 ppm, efisiensi 90% ketika si kolam aerasi atau aerobnya itu mengandung activated sludge dengan sludge volume index di 400 mili per liter. Dan di tambak belum pernah ada ya jumlah seperti itu. Apalagi di IPAL. Paling di IPAL juga paling banter kalau kita tambah molase, tambah kapur tiap hari, kita tumbuhkan activated sludge-nya paling banter di 10 mili per liter. Itu jadi kendala sendiri. Terus ada kolam pengendapan kedua, clarifier, misalnya sebelum, jadi si lumpur aktif yang ikut ke kolam pengendapan 2 itu akan dikembalikan ke kolam aerasi, sementara air jernihnya akan kembali dimasukkan overflow ke kolam kontrol. Nah, kolam clarifier sendiri sama seperti kolam pengendapan pertama membutuhkan waktu retensi 2 jam sampai 4 jam. Terakhir, kolam stabilisasi ya, kontrol, suka dikasih ikan atau udang, itu memerlukan waktu retensi paling tidak 4 jam. Jadi hampir 24 jam sendiri. Nah, teman-teman bisa hitungkan berapa flow rate harian limbah tambaknya dalam sehari, bagi berapa jam, kalikan untuk mendapatkan dimensi kolam pengendapan berapa, dimensi kolam anaerob berapa, dengan kalikan jam retensinya itu. Itu untuk buangan air limbah harian. Nah, kita akan berhadapan dengan kinetika PS realita ya. Jadi, jika berpedoman mutlak pada pengolahan air buangan limbah tambak secara produksi, jadi air buangan harian dan air buangan saat panen, untuk sistem kolam stabilisasi diperlukan lahan IPAL itu 1:1 terhadap luasan kolam produksi. Seperti tadi disinggung, karena misalnya menggunakan wetland, menggunakan kolam anaerob, jadi cuma kolam pengendapan tanpa aerasi itu, dia baru bisa menurunkan COD, BOD, amonium, fosfat, itu ketika proporsi lahan IPAL terhadap produksinya 1:1. Kalau coba-coba menggunakan 10%, 20%, jaminlah si efisiensi IPAL-nya itu tidak seperti itu. Kecuali kalau kita manipulasi sampel air IPAL, misalnya untuk diperiksakan ke suku Pino atau apa, diganti dengan air aqua gitu. Nah, sementara untuk sistem kolam aerasi itu diperlukan lahan IPAL 30%, nah, paling tidak mending. Nah, karena besarnya luasan lahan untuk instalasi pengolahan air limbah tambak udang tersebut, itu memberatkan gitu ya, bagi pengusaha tambak udang. Jadi diperlukan terobosan alternatif untuk dapat memperkecil kebutuhan lahan IPAL, namun tetap efektif mereduksi pencemaran lingkungan. Dan rata-rata desain IPAL tambak udang itu kerap berdasarkan flow rate buangan harian. Jadi di Indonesia itu rata-rata mengadakan IPAL untuk tambak udang, tapi dia ngitung debit air harian yang dari buangan harian gitu ya. Nah, ketemulah misalnya dari kolam 1 hektar 10.000 meter kubik, buang air cuma 10% per hari, jadi ketemu 1.000 meter kubik, itu dalam 10 jam, berarti sekitar cuma 100 meter kubik per jam, sehingga dimensi kolam IPAL-nya itu kecil. Namun ini betul-betul ya untuk harian, tapi ketika saat panen, itu tidak akan mampu mengakomodasi flow rate air limbah saat panen tambak berlangsung. Jadi pada peak load air keluar tambak. Untuk kolam ukuran 3.000 meter kubik aja misalnya, dia panen bisa 2 jam kering. Berarti sekitar 1.500 meter kubik per jam debit air yang keluar tambak tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, minimal perlu menyediakan kolam pengendapan untuk mengakomodasi debit air yang keluar tambak udang saat panen berlangsung dengan waktu tinggal minimal 1 jam. Jadi misalnya teman-teman itu panennya satu kolam ya, panennya nggak banyak, satu kolam selesai baru pindah ke kolam lain, buka pintu panen, selesai pindah ke kolam lain, itu enak ngitungnya. Jadi kita harus menyediakan kolam pengendapan yang ukurannya, dimensinya sama dengan kolam tersebut. Misalnya kalau kolam yang panen itu 3.000 meter kubik,
kita siapkan di ujung outlet itu, saluran outlet satu kolam ukuran 3.000 meter kubik. Sehingga ketika saat panen, air ngalir masih punya waktu 2 jam di kolam pengendapan untuk berputar dan mengendapkan endapan, sehingga airnya saja yang keluar ke laut. Gitu. Tujuannya paling tidak dengan tertahannya limbah padat saat panen, air saja yang keluar gitu ya, meskipun tidak ada pengolahan, itu tidak menambah pencemaran ke lingkungan. Dan yang paling penting adalah menahan penyebaran penyakit terutama EMS dan HPND yang notabene dia biofilm dan toksin PA, PIRB-nya itu ditanam di lumpur, di sludge, di kolam yang bermasalah dengan EMS atau HPND. Sehingga kita bisa menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan diri sendiri, dan menyelamatkan tetangga tambak lain. Ini sekilas saja, mungkin seperti tadi, misalnya ini untuk IPAL yang didesain untuk satu kolam pengendapan saja. Ini untuk debit yang dia mampu menahan debit air, misalnya untuk kolam panen satu kolam atau 2 kolam sekaligus. Misalnya. Dia ketika panen dia masih bisa memutar air di sini dalam waktu tinggal 1-2 jam, idealnya 2 jam. Nah, dia syukur-syukur kalau tambak yang dia diuntungkan dengan topografi misalnya. Jadi si palnya itu bisa diletakkan di bawah tambak. Tapi untuk topografi yang rata atau cekung, otomatis kita harus main pumping, main pompa. Lebihnya double. Kita harus ada kompensasi ikan seperti yang ditanam seperti yang tadi Pak John bilang untuk menutup cost dari IPAL ini tersebut. Ini sesuai seperti yang tadi Pak John jelaskan, misalnya air, air ketika panen, ketika air buangan harian, 5 harian, dia akan masuk ke dalam kolam IPAL. Ini cuma satu kolam aja, yang seperti saya sarankan barusan, paling tidak IPAL satu kolam pengendapan aja gitu ya, serendah-rendahnya iman misalnya. IPAL yang paling simpel itu menyediakan satu kolam yang volumenya dimensinya adalah setara dengan jumlah debit air saat panen. Nah, air buangan harian atau air panen itu dia masuk ke setengah kolam dengan prinsip radial flow settler ya. Jadi di tengah dia akan keruh, padat, memutar, dan akan mengendap ke bawah. Dan dia secara periodik bisa ditransferkan lumpurnya ke drying bed, pasir, seperti yang tadi dijelaskan Pak John. Itu untuk harian. Dan dia bisa dijadikan fakultatif. Jadi dia kalau siang hari diaerasi supaya terjadi nitrifikasi, ketika malam hari dimatikan sehingga terjadi denitrifikasi. Jadi fakultatif anaerob di kolam ini. Tapi ketika saat panen dia ini lengsam. Jadi si air kolam masuk ke tengah, dia langsung keluar lewat sini. Langsung overflow, dibuka. Nah, ini untuk yang lebih komplit lagi. Untuk IPAL yang dia ada kolam aerasi, kolam pengendapan, kolam biofiltrasi. Nah, ini juga sama dilengkapi dengan sistem overflow keluar, tapi ketika saat panen, ini di close, ditutup, air panen langsung bebas, langsung ke luar. Tapi lumpur masih ketahan di sini. Dan secara periodik lumpurnya keluarin. Jadi cuma air saja yang keluar, air panen, tapi lumpur itu masih bisa kita pisahkan keluar. Ini penampakan keringnya, penampakan samping. Nah, ini seperti prinsip radial flow settler tadi. Jadi lumpur masuk ke sini, dibuat radial, jadi berputar di sini. Lumpur bakal mengendap, dia di transfer ke sini. Sementara airnya adalah akan overflow ke atas. Ini kan coran semen berupa kayak kubus, tapi dengan kubus berkaki jadi bolong bagian dasarnya. Seperti ini, dia overflow. Akan overflow sebagian sini, terus overflow ke kolam pengendapan. Lumpur yang ikut ke sini akan dikembalikan lagi ke kolam aerasi, yang air yang lebih beningnya masuk ke biofiltrasi untuk keluar sebagai effluent atau di reuse. Sekilas saja. Demikian, ada presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Itang atas presentasinya. Ada beberapa pertanyaan di chat box. Yang pertama mungkin sini dari Pak Sumpono Bayu Aji.
Kalau di anaerob biogas dominasi bakterinya apa ya strain-nya? Oh, bakteri metagenosis. Metagenosis, Pak. Bakteri metagenosis. Kemudian waktu total dalam proses bioremediasi biogas berapa lama? Untuk biogas sendiri, kalau CN rasionya di atas 20, jadi karbonnya banyak ya, dia itu 3 bulan non-stop. Tapi kalau untuk limbah tambak dia cuma 2 bulan saja, Pak. Rata-rata 1,5 bulan udah habis gas metannya, jadi umurnya pendek. Oke. Pak Itang. Iya, Pak. Pak Sumana. Iya, Pak. Salam kenal, Pak. Iya, Pak. Tadi kayaknya F/M rasio ya, Pak, Gimana, Pak? untuk biogas. Ya, untuk biogas Tadi gimana, Pak? Yang F/M itu apa? F/M apa F/N, Pak? Oh, itu food per mass, Pak. Biomass. Jadi foodnya itu COD, BOD, atau TOM dibagi terhadap biomass. Jadi CFU jumlah bakteri, koloni bakteri, Pak. Food per mikro ya, Pak? Food per biomass, per mass. Oh, biomass, per mass. Mass, Biomass. ya, mass. Jadi tadi dibagi, oke. Nanti mungkin lebih jelas bisa, Pak, privat sebentar aja jawab ya. Ya, ya. Pak, untuk yang metanogenesis itu kan ada spesifikasinya ya, Pak? Ya, Apakah cuma metan atau kan itu ada 4 tahapan, Pak. Yang pertama Ya. 2 hidrolisis. Nah, itu kan macam-macam. hidrolisis. Ya, ya. Nah, di situ semuanya mikronya tipe metan semua kan, mestinya nggak, Pak? Apa yang harus dijaga? Ya, ya. Hidrolisisnya Betul. dia oke dalam 1 minggu, terus asik hidrolis apa tadi harus Ya, berapa mingguan seperti itu. Ya. Jadi kalau proses secara keseluruhan ini kita bicara tentang dekomposisi limbah padatnya ya, Pak ya, bukan metannya Ya. saja. Kalau dekomposisi selama 1 bulan itu melibatkan banyak bakteri tentu. Yang pertama kan hidrolisis. Yang hidrolisis itu melibatkan semua bakteri, jamur, kapang. Terus yang berikutnya asidosis itu rata-rata adalah bakteri yang dia acidophilus. Jadi untuk golongan Pseudomonas, jamur, kapang, yang menghasilkan asam, Pak, untuk memecah rantai karbohidrat, protein, lemak. Yang berikutnya yang lebih banyak berperan itu adalah ragi. Setelah ragi selesai, baru bekerja metanogenesis itu, Pak, bakteri metanogenesis. Nah, itu kalau ditambahkan itu jarang, bakteri metanogenesis itu jarang terdapat, Pak ya. Beda dengan kayak di darat kita bikin kompos, itu dari rumput misalnya, itu banyak terjadi banyak populasi bakteri metanogenesis dari tanah gitu ya. Kalau di tambak itu rata-rata dia tidak, ya. Dari pakan masalahnya. Ya, jadi harus dinokulasi, Pak. Kalau untuk tambak itu harus dinokulasi dari luar bakteri metanogenesisnya rata-rata, Pak. Jadi kalau kita coba karena dari pakan ya, Pak. Jadi protein C-nya nggak ada. Betul. Nggak ada. Jadi kita percobaan bikin biogas langsung dari limbah tambak, itu nggak keluar metannya, Pak. Paling gas nitrogen, hidrogen itu kan keluar. Tapi metannya nggak keluar. Tapi ketika kita sidik dengan bakteri metagenosis atau kita campurkan 10% aja kotoran sapi ya, otomatis dia juga mengandung enzim dan bakteri untuk metagenesis, itu baru berlangsung. Cuman nggak serunya dia pendek umurnya, Pak. Kalau kita mikir ini sebagai sumber energi ya di tambak gitu ya, dari limbah tambak udang ya, itu umurnya pendek, Pak. Pengeluaran gas metannya cuma 1,5 bulan, setelah itu mengecil kadarnya. Karena nggak ada C-nya ya. Ya, CN rasionya juga kan 10. Yang ideal untuk dibikin biogas itu CN rasio 20. Ya. Pak Idang, proses untuk saat ini, handling ini yang untuk sistem biogas atau anaerobin ini harus
terpisah-pisah, Pak. Misalnya Pak hidrolis sendiri dihitung 1 minggu gitu. Terus asidosisnya satu minggu gitu, atau Enggak, bisa satu wadah. Cuman yang penting tadi misahin solidnya dulu Pak. Jadi kolam pengendapan pakai pompa submersible, pindahin ke drying bed. Dari drying bed langsung masuk ke fermentor, udah di situ berlangsung. Reaksinya nggak terpisah-pisah, simultan. Jadi, integrasi situ. Total 4 siklus itu 3 bulan. Ya. Totalnya 1 siklus dalam artian dari 4 proses itu 3 bulan ya Pak, sampai keluar metan. Ya. Keluar metannya 1 bulan udah keluar metan Pak. 1 bulan kan proses 4 tahapan itu ya. Total keseluruhan sampai keluar metannya habis 4 bulan ya. Ya sampai habis metan kalau 4 bulan Pak. Kalau habis metannya. Masih banyak pertanyaan Pak Itang dan Pak Sumo. Ya, yang lain. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Hidayat. Bagaimana cara menyerap biogas yang dihasilkan dari limbah padat tambak udang dan teknis mengidentifikasi jenis gas-gas tersebut? Kalau untuk identifikasi gas dari biogas atau manapun kan pasti kromatografi ya Pak ya. Jadi harus ada sampling, misalnya Bapak punya fermentor, itu berupa jeriken atau berupa bak semen 1 ton atau gede. Nanti ada ventilasi seperti septic tank gitu ya. Nanti dikasih keran atau tidak. Nanti ada bag plastik untuk collecting gas. Jadi ada misalnya kita mau tesnya ke Sukopindo. Nah, ke Sukopindo kita minta sampelnya, wadah samplernya. Nanti akan kita pasang ke sumber gasnya itu, kita isi, terus dibawa ke lab, itu nanti diperiksanya pakai gas kromatograf. Nanti keluar hasilnya hidrogen, nitrogen, kadarnya berapa gitu Pak. Kalau untuk biogas sendiri di tambak kita kan jarang terjadi apa ya, untuk pembentukan metan di tambak itu jarang, kecuali hanya amonia kan, gas amonia saja. Karena seperti yang tadi disinggung, si habitnya itu, si tempat komunitas kolam tambak itu dia tidak support untuk tumbuh kembang biak bakteri metan banyak gitu. Karena CN rasio bahan organik yang ada di kolam itu dia rendah, CN rasio sekitar 10. Nah, sementara untuk bakteri metan itu senang di substrat lingkungan yang CN rasionya tinggi, CN rasio 20 ke atas. Pak. Jadi nggak usah khawatir untuk pembentukan biogas di tambak. Lebih khawatir H2S ya, pembentukan gas H2S. Oke, terima kasih Pak Itang. Pertanyaan berikutnya, untuk meningkatkan perubahan NO3 diperlukan metanol, tapi kalau tidak salah dengar sumber metanol dari asam asetat. Bagaimana aplikasinya? Mohon penjelasan. Oh ya, itu kan kalau denitrifikasi ya, denitrifikasi itu mengubah nitrat menjadi nitrogen. Tapi prosesnya tidak semudah itu karena setiap bakteri itu kan manja, punya makanan favorit masing-masing gitu ya. Jadi kayak fotosintetik bakteria dia lebih doyan sodium suksinat, sodium asetat, sodium glutamat. Kalau bacillus dia lebih doyan gula. Kalau vibrio beda lagi, dia lebih suka bahan yang kategori apa. Nah, otomatis bakteri denitrifikasi juga sama. Jadi dia untuk mereduksi nitrat menjadi gas nitrogen itu memerlukan C organik dari bahan sederhana, yaitu dari bahan metanol atau asetat. Nah, sementara kita kebanyakan di kolam kan tidak ada, lebih banyak ngasih molase misalnya untuk teman-teman yang senang sistem bioflok atau memberikan pakan tiap hari C organiknya. Nah, otomatis denitrifikasi itu lambat sekali dan kecil sekali berlangsungnya di tambak udang, sehingga ketika nitrat terbentuk di DOC 30 hari udah 10 ppm, DOC 60 hari udah 50 ppm, DOC 90 hari udah hampir 100 ppm. Ketika pengenceran airnya di bawah 2% misalnya, dia akumulasi nitratnya tinggi dan loh kok nggak ada denitrifikasi ya? Dia karena C organik untuk melangsungkan denitrifikasinya tidak ada. Bapak bisa menambahkan metanol misalnya ke air untuk melangsungkan denitrifikasi, tapi kata saya itu tidak worth it karena jumlah asupan nitrat berikutnya dengan yang didenitrifikasi dengan penahan metanol itu tidak akan balance, tidak akan ekonomis. Demikian. Baik, terima kasih Pak Itang. Sebelum saya maaf tadi sedikit lagi, Pak, mau sedikit lagi.
Kalau asetat yang diberikan itu bukannya asetat memberikan suasana asam itu, jadi maksimum dosisnya berapa ya kalau practicality-nya? Oh, jadi bukan untuk memberi suasana asam, cuman C organiknya aja Pak. Sumber karbon yang bisa diserap oleh bakteri tersebut. Gitu. Jadi karena bakteri denitrifikasi itu tidak bisa mengambil C organik dari gula, tidak bisa mengambil C organik dari protein. Dia cuma bisa mengambil C organik dari metanol sama ini. Itu rata-rata 1 ppm untuk 1:1 hampir Pak. 1 ppm metanol untuk 1 ppm nitrat. Itu kalau dari asetat ya? Ya. Asetat atau metanol Pak. Ada beberapa teman kan yang dia menambahkan asam asetat untuk menurunkan pH ya. Tapi setelah tidak sadar dia juga kalau jeli lihat di data kualitas airnya nitratnya juga ada tren penurunan harusnya. Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Itang. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau tanya Pak Supito dulu, presentasinya berapa menit ya Pak Supito? Bisa dipercepat 15 menit karena waktunya. Jangan Pak. Karena secara konsep sudah diterangkan sebelumnya. Kalau kita selesai pas zuhur gitu, karena kan bulan puasa. Iya, menyesuaikan. Kita kasih pertanyaan kesempatan lagi ya. Oke, sebentar. Ini dari Pak Nicholas Senopram. Apakah ada jenis koagulan yang tidak pengaruh ke pH dan tidak turunkan alkalinity? Oh, tidak ada. Semua koagulan pasti berpengaruh terhadap pH ya. Rata-rata kan dari base-nya aluminium, Fe, logam itu aja, Al sama Fe ya. Al kan berupa tawas, Al2SO4 3 kali, kalau PaC polyaluminium klorida, AlCl 6 kali, kalau ferisulfat atau ferisulfat, atau feriklorida. Nah itu ketika hidrolisis dalam air kan dia menghasilkan Cl, otomatis pasti menurunkan pH, sehingga dia harus dinetralisir. Biasanya penambahan PaC atau feriklorida 1 ppm, dia harus dinetralkan dengan 2 kalinya, dengan 2 ppm kapur, berupa CaOH 2 kali atau CaCO3, seperti itu Pak. Okay. Kalau plokulan banyak jenisnya. Jadi kan kalau koagulan dia primer ya, mengendapkan, menggumpalkan, bridging partikel-partikel dalam air menjadi partikel besar, cuman tidak cukup besar untuk cepat mengendap. Supaya cepat mengendapnya itu ditambahkan plokulan. Kalau plokulan itu banyak yang organik, ada yang food grade juga gitu ya, ada polimer kation, polimer anion, ya, dia ditambahkan untuk membantu plokulan gitu, supaya endapan lebih besar dan cepat mengendap, lebih cepat jernih. Kita pakai itu di nila, untuk ras nila di Simalungun. Tapi ya itu masalahnya limbahnya itu jadi limbah kategori B3. Kita berurusan dengan KLH lagi untuk pengurusannya ribet lagi Pak. Jadi akhirnya kita tinggalkan. Oke, terima kasih Pak Itang. Ini ada pertanyaan. Selama ini kan IPAL membutuhkan lahan yang luas. Apakah ada inovasi yang memperkecil lahan IPAL? Itu tadi Pak. Jadi kalau misalnya yang paling penting memisahkan selat-selatnya dulu ya dari air. Jadi kita optimalkan kolam pengendapan. Bisa gunakan kolam pengendapan memanjang seperti tadi dengan dimensi yang dijelaskan Pak John, atau pakai radial pulsator, bagaimanapun misalnya. Harus ada kolam pengendapan yang dia endapan cepat terpisah, air aja yang kita olah. Nah itu lebih ringan Pak. Bisa. Nah luasannya bisa 5%, 10%. Sesuai seperti tandon biasa kan rata-rata sekarang untuk pengendapan aja betul 5%, 10%, untuk treatment 20% gitu ya. Nanti kita kehilangan luasan lagi nih 5%, 10% untuk IPAL. Tapi bisa efektif. Nah tadi itu solidnya harus dipisah, airnya aja yang kita olah, kita bisa aerasi, kita bisa biofiltrasi, terus keluar dengan efisiensi 90%, misalnya COD in, out itu 90%, masuk 100 ppm, keluar 10 ppm, fosfor 1 ppm, keluar 0,1 ppm. Tapi dengan catatan itu tadi, lumpur-lumpurnya harus dipisahkan dulu, untuk memperingan IPAL yang kita punya. Terus dimensinya, hitungannya berdasarkan fixed load panen, debit yang ada itu. Jangan berdasarkan debit harian. Kalau debit harian air itu pasti kecil gitu ya, dan kita IPAL-nya juga bagus. Tapi ketika saat panen ke plus out itu kan bohong gitu, IPAL-nya IPAL-IPALan kan, IPAL abal-abal gitu. Seperti itu Pak. Oke, makasih. Ini ada pertanyaan lain. Apa sudah ada yang menerapkan IPAL seperti yang Bapak jelaskan? Hasilnya bagaimana?
Yang rata-rata yang IPAL kita lakukan yang untuk ikan air tawar di Simalungun, terus yang untuk di tambak paling di Bomo, Pak. Di Bomo 1. Tapi relatif itu kendalanya rata-rata konstruksi. Jadi konstruksi karena si dasar outlet itu dia di bawahnya IPAL. Rata-rata kan teman-teman kita seperti itu ya. Karena kita tidak semua tambaknya di atas bukit istilahnya kan. Kalau di atas bukit elevasi gampang dimainkan. Tapi untuk investasi pompa bisa diatasi dengan pompa banyak yang keberatan. Bahkan kita di internal kita sendiri keberatan untuk mengoperasikan pompa. Bahkan pompa rata-rata jadi pajangan gitu, Pak. Pompanya ada, submersible 8 in untuk ditransfer ke IPAL, tapi sebenarnya pembuangannya manual. Seperti itu, Pak. Jadi hasilnya lebih kendala cost. Ya. Ini masih banyak pertanyaan Pak Itang. Jadi kita lanjut saja ke presentasi Pak Supito. Nanti sambil bisa coba dibalas dengan ya apanya balas dengan chat jawabannya, sambil nanti kalau masih ada yang belum jelas kita lanjutkan lagi pertanyaan yang belum terjawab setelah sesi Pak Supito. Pak Supito, silakan presentasinya. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.